berintegritas, tidak korupsi, peduli terhadap lingkungan. Kami mendoakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, dan seluruh aparat negara. Tuhan melalui rakyat Indonesia telah memilih mereka menjadi alat-Mu untuk memimpin dan membangun bangsa. Bantu mereka supaya dapat mewujudkan asta-cita. Di dalam kasih dan rahmat Tuhan kami percaya, Indonesia mampu menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan memainkan peran strategis mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur dan akan menaikkan doa syukur dan harapan Natal bersama dengan rekan-rekan pemuka agama dari berbagai agama. Mari berdoa. Tritunggal Kudus yang mulia, kami para pengikut Kristus di Indonesia mengucap syukur sebab bisa menghayati kelahiran Tuhan dalam damai dan sukacita. Juga dalam kebersamaan dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Kebersamaan ini bukan saja perwujudan nyata Bhinneka Tunggal Ika, tetapi semoga menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lainnya bahwa keragaman adalah anugerah Tuhan yang perlu dipakai untuk kebaikan manusia dan alam semesta. Kami berharap selebrasi Natal yang indah ini menjadi momentum untuk menghidupi nilai yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kami semakin Kristiani, berpikir, berkata-kata, bertindak seperti Tuhan Yesus sendiri. Melalui praksis hidup Kristiani, kiranya kami semakin menjadi warga negara Indonesia yang mencintai negeri ini dan bertanggung jawab membangunnya. Tuhan, berikan rahmat-Mu agar kami dapat memperjuangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Biarlah kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam wajah sesama manusia, apapun latar belakangnya. Kami berdoa buat perdamaian di Palestina, di tengah-tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, di sebagian kecil tempat di Papua. Dalam kekerasan dan perang, wajah manusia yang mulia direndahkan dan dihancurkan. Kiranya damai Kristus menggantikan kebencian. Kami juga berharap boleh menjadi agen persatuan di tengah bangsa Indonesia. Di tengah-tengah polarisasi, konflik karena perbedaan agama atau pilihan politik, biarlah kami menjadi perdamaian, agen-agen perdamaian. Kami berdoa agar bisa hidup bijaksana menjadi warga negara. Tidak hanya menuntut apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi rakyat yang hidup benar, adil, bijaksana, berintegritas, tidak korupsi, peduli terhadap lingkungan. Kami mendoakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih, dan seluruh aparat negara. Tuhan melalui rakyat Indonesia telah memilih mereka menjadi alat-Mu untuk memimpin dan membangun bangsa. Bantu mereka supaya dapat mewujudkan asta-cita. Di dalam kasih dan rahmat Tuhan kami percaya, Indonesia mampu menjadi bangsa yang adil, makmur, berdaulat, dan memainkan peran strategis mewujudkan perdamaian dan keadilan di tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam rahmat Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sungguhnya tak tersembunyi kuasa-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan Engkau, orang-orang yang mempercayakan hidupnya di dalam Engkau. Sebab itu, seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami sehati menaikkan pujian syukur yang banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas pertemuan yang indah yang Engkau berikan bagi kami pada siang hari ini. Kami boleh bertemu dengan Bapak Prabowo yang dari Jakarta, dan Tuhan mau tahu segala rencana-rencana yang indah ke depan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih banyak-banyak kepada Tuhan atas pertemuan yang indah pada saat ini. Dan semuanya ini bukan oleh karena kuat dan gagah kami senantiasa, tapi semuanya ini hanya tinggal kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan kami. Terutama kami berdoa buat Bapak Prabowo. Kiranya Engkau tolong segala rencana-rencana yang indah untuk mensukseskan pilkada nanti. Engkau Maha tahu dari tempat ini, Engkau kenal
setiap isi-isi kami, hati kami manusia, dan Engkau tahu persis segala kerinduan Bapak Prabowo ini untuk memajukan negara kami ini. Karena kami tahu negara kami ini sudah banyak Tuhan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan telah mengirimkan calon bagi kami, bangsa Indonesia ini. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Singkirkan jauh segala penghalang-penghalang. Karena kami tahu penghalang itu adalah intimidasi kuasa kegelapan. Tapi kami percaya Roh Allah ada kesempurnaan teristimewa bagi Bapak Prabowo. Sebab itu kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan berkuasa. Dimanapun dia berada dan ada, berdiri, duduk atau berjalan, Tuhan selalu lindungi dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus. Simpan dia di belakang salib sehingga dia selalu terpelihara. Pasukan malaikat surga mengawali dia siang dan malam dalam perjalanan, di dalam Tuhan Yesus, tugas-tugas pelayanannya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan itu kami setia sekali menaikkan permohonan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati rencana Bapak Prabowo supaya semuanya itu hanya terjadi hanya untuk hormat dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa salah kami yang banyak Bapak, ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami, dan sempurnakanlah doa ini yang kami sudah panjatkan dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur dan memohon belas kasihan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, itulah dia video Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka didoakan oleh seorang pendeta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada pelaksanaan perayaan Natal tahun 2024 yang lalu, dan peristiwa itu disaksikan lebih dari 11.000 orang di dalam gedung tersebut. Nah teman-teman, memang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tanggung jawab kita dan tugas kita harus mendoakan para pembesar dan pemerintah supaya mereka menjalankan pemerintah dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara. Nah teman-teman, itulah sebabnya di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4 di mana Rasul Paulus menasihatkan Timotius, ia mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita hidup dan tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Allah. Yang pertama-tama, Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya menaikkan syafaat doa kepada para pembesar dan kepada kita semua supaya hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, saudara. Nah, memang itu tugas orang percaya, mendoakan pemerintah. Supaya apa? Supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita tahu di dalam Alkitab bahwa pemerintah adalah yang dipilih oleh Allah sendiri. Di dalam Roma 13 ayat 1-7, di sana dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, di sini bahwa dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, teman-teman, di sini Allah sendiri yang menetapkan pemerintah. Itu sebabnya kita mendukung mereka di dalam hal mendoakan mereka supaya mereka hidup di dalam kesalehan dan penuh dengan kehormatan. Nah, sebab itu barang siapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, siapa yang melawan pemerintah, maka orang tersebut melawan ketetapan Allah. Karena apa tadi? Karena pemerintah
adalah ya Allah yang menetapkan mereka, Allah yang memilih mereka untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Itu sebabnya Allah menetapkan mereka untuk memimpin, memerintah bangsa ini. Jadi jika ada orang yang melawan, maka ia sedang melawan ketetapan Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut pada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian dan daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya. Sebab itu perlu menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga akan karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Teman-teman, di sini memang tugas orang percaya mendoakan, menaikkan syafaat, ucapan syukur bagi semua orang, supaya semua orang di dunia ini boleh mengalami kasih karunia Allah. Mereka hidup di dalam kebenaran Allah, mereka hidup di dalam kesalehan Allah, karena itulah yang dikehendaki Allah. Dan yang kedua, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pemerintah adalah hamba Allah. Allah yang sudah menetapkan mereka untuk memerintah. Itulah sebabnya kita terus mendukung mereka di dalam doa. Kiranya perjalanan pemerintahan yang mereka kerjakan, mereka boleh melakukannya sesuai dengan kehendak dan takut akan Allah. Oleh karena saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi, komentar yang bermanfaat. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.